Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Salam. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita mengawalnya dengan bersikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita dapat dipertemukan kembali di rumah Tuhan yang kudus. Semua oleh karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Allah dengan menaikkan pujian, layaklah segala bangsa. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita ulang sekali lagi, kita mengatakan besar dan ajaiblah karya-Mu ya Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala
Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang kami kenal melalui pribadi Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur buat anugerah keselamatan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan perlindungan Tuhan kepada kami selama 1 minggu berlalu. Tuhan telah menolong kami di dalam melakukan berbagai aktivitas kami. Tuhan telah menolong kami di dalam melakukan segala pekerjaan kami ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan limpah ucapan syukur. Kami mensyukuri segala apa yang telah kami terima yang Tuhan berikan bagi kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu memuliakan Tuhan. Kami rindu memuji Tuhan dengan apa yang kami miliki. Biarlah pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh memuliakan Tuhan, dan terlebih-lebih juga ya Tuhan, boleh memberkati kami semua. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat saudara-saudari kami yang dalam perjalanan menuju rumah Tuhan yang kudus. Mari Tuhan antarkan mereka di tempat ini ya Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan pagi ini. Kami juga menyadari ya Tuhan, bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang berdosa. Kami tidak layak memuji Engkau ya Tuhan. Tapi oleh karena begitu besar kasih-Mu bagi kami, sehingga Engkau melayakkan kami pagi ini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Rangkaian ibadah kami mulai dari awal hingga berakhirnya. Biarlah Tuhan yang senantiasa bersemayam di atas ibadah kami. Terima kasih ya Bapa. Nah doa kami yang jauh dari kesempurnaan, sempurnakanlah ya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri Bapak Ibu, mari kita tetap mengatakan bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hebat, Allah yang perkasa. Mari kita memuji Tuhan dengan judul Betapa Hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan
tetap berdiri Bapak Ibu, mari kita mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan dengan mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama mengatakan, percaya bukan karena melihat. Dalam
karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi yang indah ini, pada hari Minggu yang kami selalu taat setia untuk selalu bersujud di kaki Tuhan. Mohon pada pagi hari ini Tuhan, kami keterbatasan banyak hal, tapi kami percaya karena Engkau adalah yang menciptakan, memelihara dan menjaga kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan, agar biarlah pada pagi yang indah ini, tolong Tuhan, pulihkan hidup kami. Sempurnakan hidup kami. Beri kekuatan. Apa yang hendak kami lakukan bersama-sama dengan Tuhan pada hari ini dan seterusnya. Kami menyerahkan firman yang sederhana di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Di sebuah pinggir kota Bandung, ada satu cerita, ada seorang bapak yang pekerjaannya menjual air dengan dorongan gerobak kecil itu. Dia masuk ke perumahan, dari perumahan ke perumahan. Tapi ketika dia sudah bertahun-tahun kerja seperti itu menjual air, dan dia mulai ambil kesimpulan, kenapa saya masuk perumahan yang satu ini? Sangat senang, sangat bahagia. Karena apa? Karena ketika masuk di perumahan yang satu ini, sama-sama airnya dijual habis. Tapi dia pulang, semua penduduknya itu ramah-ramah. Ada pulang kasih baju bekas, ada pulang kasih makanan, pulang kasih apa. Dia merasa nyaman dan dia berpikir perumahan yang ini sungguh luar biasa. Kenapa bisa seperti ini? Perumahan yang satu, waduh, dia tidak memberi komentar. Yang ini yang bagus. Akhirnya dia ketemu seseorang hamba Tuhan dan bercakap-cakap. Maka penjual air ini mengatakan, saya mau jadi orang Kristen. Lalu dia jadilah orang Kristen, percaya dan semua di pemahaman Alkitab dan lain-lain dari baptis. Berbulan-bulan dia masih bekerja menjual air di perumahan-perumahan itu. Tapi dia berpikir, perumahan yang satu ini yang tadi membuat saya senang, membuat saya bahagia, kalau pulang saya selalu puas. Kenapa setelah saya menjadi orang Kristen, hasilnya sama saja tidak berubah? Yang dulu yang saya dapat, sama sekarang yang saya dapat. Saudara, pada pagi hari yang indah ini, saya ingin mengajak saudara-saudara berpikir, menjadi orang Kristen bukan untuk dipuaskan oleh manusia yang lain. Tapi menjadi orang Kristen adalah untuk iman saudara dan saya bertumbuh. Orang Kristen itu adalah orang yang punya iman. Ketika dia menerima Yesus juru selamat, dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya, maka dikatakan, dia punya iman Kristen, Kristus. Iman ini yang menentukan orang ini berhasil hidup atau tidak. Kalau mati ya tidak matilah, tetapi hidup yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh. Kalau ini tidak bertumbuh, ya begitu-begitu saja hidupnya. Bahkan mungkin timbul akar-akar pahit. Orang lain kok bisa ya? Saya kok tidak bisa? Itu loh bisa. Saya, sulit sekali. Kok bergumul? Malah mungkin timbul akar-akar pahit. Karena dia mengalami perbedaan-perbedaan yang pelan-pelan. Dia orang lain semakin berkembang. Dia tidak bisa apa-apa. Saudara, jadi orang Kristen adalah persoalan iman. Bukan persoalan harta benda. Bukan persoalan orang kreatif punya ide yang hebat. Bukan persoalan pendidikan yang tinggi. Bukan persoalan apa saja. Tapi persoalan iman.
Kalau imanmu tidak bertumbuh, kau tidak jadi apa-apa. Mari kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 1. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini adalah ayat klise yang sudah berpuluh, beratus, mungkin beribu kali kita mendengarkan. Bahwa iman itu dasar dari kehidupan orang Kristen. Tapi sebetulnya pada teks ini, orang-orang yang mengalami hidup penuh penganiayaan, orang-orang yang mengalami hidup penuh kesulitan, dia hanya menginginkan imanku hidup. Dalam kesulitan apa saja, imanku bertumbuh. Tapi persoalannya, bagaimana semuanya ini? Pada teks ini dikatakan pistis. Bahasa Yunani iman, pistis. Dalam konteks di sini adalah dalam keadaan dia memiliki iman itu. Pada saat ini dia memiliki iman itu. Dan dikatakan dalam keadaan di mana dia aktif bersama-sama dengan iman itu, dia mulai bertumbuh. Jadi kalau iman itu adalah diam, maka bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya adalah iman kita ini harus aktif. Kondisinya adalah aktif. Kondisinya itu adalah hidup nyata. Saya sudah mengalami suatu kenyataan hidup bersama iman Kristus ini. Maka mestinya kenyataan hidup ini membuat saya adalah menjadi aktif dan dia bertumbuh. Tapi bagaimana cara menghadapi semua ini? Kalau ini tidak bisa bertumbuh, kita sama saja seperti orang yang saya ceritakan tadi. Dia bilang sama saya, Pak, saya jadi orang Kristen kok nggak bertumbuh. Bapak, saya bilang gitu. Saya ketemu sama orang itu. Bapak, bukan itu Pak masalahnya. Kami diskusi panjang lebar. Dan memang saudara, orang Kristen itu gampang-gampang sulit. Tapi kalau kita sudah mengerti apa yang diinginkan oleh Allah, semuanya adalah gampang. Persoalannya orang Kristen adalah persoalan dia tidak mau mengerti apa yang Allah rencanakan di dalam hidup diri kita masing-masing. Kita ini tidak mau ngerti. Karena kita tidak mau ngerti, kita hanya mengerti diri kita sendiri. Maka yang terjadi, Allah dan kita tidak connect. Allah kemana? Kita pergi kemana? Tidak ketemu, saudara. Padahal, kalau kita gandol saja, bersama-sama dengan Allah saja, dia pergi kemana kita ikut saja, aman sudah. Semuanya akan berhasil. Tapi tidak mau. Kita paksa, Allah, hari ini harus kau beri aku, titik-titik. Hari ini aku ingin sesuatu, titik-titik. Hari ini ayo Tuhan bantu. Pokoknya hari ini saya tidak mau. Tuhan sudah kasih jauh hari. Tapi karena orang itu tidak mengerti apa yang dilakukan Tuhan, maka semuanya adalah sia-sia. Saudara, iman orang Kristen harus bertumbuh. Maka bagaimana cara pertumbuhan ini? Kita lihat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Dikatakan yang pertama adalah iman. Iman ini adalah satu kepercayaan. Iman ini adalah satu ketetapan hati. Iman itu adalah suatu keteguhan batin kita. Iman ini adalah satu ukuran yang menentukan saya ini melakukan sesuatu benar atau salah. Jadi iman ini adalah sesuatu yang luar biasa. Pistis ini bukan sekedar kata pistis, tetapi dia adalah satu komitmen, satu prinsip yang di dalam hidup manusia yang mempunyai iman bersama-sama atau terhadap atau kepada Kristus. Jadi kalau kita tidak mengerti iman itu sendiri, bukan iman yang kemarin baru tabrakan meninggal, saudara ya. Kalau iman yang kemarin baru curi pisang mati, dibunuh orang, bukan itu. Ini iman. Iman sesuatu keyakinan yang di dalam diri kita. Iman yang sesuatu yang ada
benar-benar ada di dalam diri kita yang menggerakkan hidup kita ini. Sehingga kita mau pergi kemana, iman ini yang menguatkan saya. Iman ini yang menyatukan saya. Iman ini yang menuntun saya. Iman ini yang menguatkan hidup saya ini. Maka saudara-saudara, ini bukan satu kata, sekedar kata iman, tetapi prinsip dalam hidup. Seringkali ada cerita, kalau kamu orang Kristen, tidak boleh kawin lagi ya, kecuali salah satu meninggal pasangan. Itu ajaran Alkitab. Tapi diam-diam dia punya 2, punya 3, punya 4. Tidak tahu kemana ceritanya. Saudara, seringkali kita ini tidak mengerti. Kita memang orang Kristen, tapi seringkali kita tidak mengerti apa sebetulnya kekuatan iman itu. Apa sebetulnya kehebatan iman itu. Kalau kita pegang iman ini, kehidupan kita akan tambah kuat. Satu hari saya ketemu seorang di Gunung Kawi. Saya teliti, saya lagi mengadakan penelitian di sana. Orang kaya raya, dia lagi lari sama bodyguardnya 2. Lalu saya ikut lari pagi, saya ngobrol, hello. Dia tanya, Bapak di gereja mana? Saya tanya, Bapak di gereja mana? Dulu saya di gereja itu. Dia bapak itu bilang gitu, sambil lari, sambil jalan saya. Tapi suatu hari waktu saya sakit, lalu ada pendetanya datang. Dan dia tidak tanya sakit saya apa atau bagaimana. Tiba-tiba dia bilang, nah bapak sakit itu karena perpuluhannya belum kasih Tuhan. Ngamuk orang itu. Padahal itu orang kaya ekspor impor minyak. Akhirnya marah dia. Dia tidak mau lagi ke gereja. Dan dia seberang ke agama lain. Dan dia melakukan hal yang lain. Saudara, seringkali kita melakukan sesuatu sungguh yang tidak sesuai dengan keinginan iman itu. Tapi seorang Kristen yang punya iman, maka dia akan mengerti apa sesungguhnya itu. Dikatakan sebetulnya Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 mengatakan pertama, ayat 1a, 1b, 1a, ayat 14, ayat 17, ayat 26, ayat 20 juga, 4 ayat mengatakan sederhana. Saya bacakan poin-poinnya. Ayat 14. Ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Apakah iman itu hidup? Ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 20. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Ayat 26. Tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Muncul 5 kata mati di perikop ini. Mati itu nikros. Nikros itu mati itu tidak berguna. Tidak bermanfaat. Tidak dapat melakukan apa-apa. Apapun yang dia lakukan tidak berguna bagi dirinya sendiri, bagi orang lain, dan bagi Allah tentunya. Mati dia. Bukan stroke, saudara. Orang stroke masih berguna. Tapi ini betul-betul mati. Pikiran yang melawan Allah, memberontak Allah. Pikiran yang merusak tubuhnya sebagai bait kudus. Pikirannya adalah merusak sesama manusia. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak. Sesama manusia yang lain. Mati. Saudara, orang mati itu tidak berguna. Bagi dirinya maupun bagi orang lain. Apalagi bagi Allah. Jadi kalau kita ini mati. Jangan kau merasa hebat bahwa kau hidup. Memang engkau hidup. Tapi engkau sesungguhnya mati. Apa artinya saudara kalau hidup ini tidak berguna? Kita punya suami, punya istri. Masa kita nggak bantu suami istri
melakukan sesuatu, menyapu rumah saja. Masa enggak mau? Ngepel aja masa enggak mau? Cuci piring masa enggak mau? Diajak pergi, yuk nemenin saya ke pasar. Masa enggak mau? Yang gampang-gampang. Terus diminta duit siapa? Duit mbahmu ya? Padahal dia banyak duitnya. Masa enggak mau? Mati itu orang. Jadi saudara, meskipun kita hidup, sesungguhnya nekros ini mengatakan, engkau adalah mati. Imanmu adalah mati. Kalau imanmu adalah mati, maka dikatakan hidup ini sia-sia. Engkau boleh menjadi seorang Kristen, tapi engkau tidak berguna. Engkau boleh menjadi apapun orang hebat, menjadi presiden, menjadi apapun hebat, tapi engkau tidak berguna. Engkau tidak bermanfaat. Engkau tidak ada artinya, tidak ada dampaknya bagi kami semua. Untuk apa? Kalau orang Kristen mempunyai iman yang mati ini, dikatakan pistis iman ditambah nekros, maka dia adalah sia-sia dalam hidup itu. Mungkin kalau boleh ditanya pada orang akan bilang, Pak, Ibu, daripada Bapak, Ibu masih hidup, lebih bagus berdoa sama Tuhan kalau bisa. Kalau bisa, tidak usah dilahirkan. Kalau bisa berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya, bagaimana hidup saya? Mintalah, Tuhan, bolehkah saya tidak usah dilahirkan? Karena imanmu mati. Kamu dimanapun berada, mengganggu orang. Dimanapun berada, kamu merusak orang lain. Saudara, Allah mengatakan, jangan mematikan imanmu. Perjuangan orang Kristen adalah perjuangan menghidupkan iman. Bagaimana iman yang di dalam diri kita karena kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita dan kita berkiblat kepada iman Kristus hidup dan membuat kita berguna bagi orang lain. Jadi lawannya nekros ini nanti dia harus hidup. Sehingga pada ayat yang ke-22 mengatakan, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yang kedua dikatakan, kalau imanmu hidup, dia bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Pertanyaannya, apa yang telah kamu perbuat dalam hidupmu selama ini? Apakah selama ini perbuatan-perbuatanmu adalah mampu menghidupkan iman kamu? Atau memaksa kamu jadi nekros, mati iman itu? Saudara, ini masalahnya. Ada agama lain, dia tidak percaya Yesus Kristus, tapi dia mengatakan, aku masuk surga kalau aku berbuat baik. Orang yang tadi itu yang saya ceritakan yang lari di Gunung Kawi itu, dia orang itu agama lain, dia akhirnya hidupnya dia membagi-bagi uang kemana-mana. Ada 17 Agustusan kamu dikasih uang. Apa dia membagi-bagi? Dia mengatakan saya lebih bagus melakukan perbuatan-perbuatan baik daripada saya masuk sebuah gereja tapi diperlakukan seperti itu. Saudara, dia pindah agama lain dan dia hidup dalam perbuatan-perbuatan hidup. Nah, ternyata orang-orang yang lain itu agama-agama lain pun memperjuangkan perbuatanmu menentukan engkau masuk surga. Tapi Kristus tidak. Orang Kristen, ketika engkau terima Yesus sebagai juru selamat, ada jaminan keselamatan. Dan perbuatanmu yang diminta ini adalah untuk kamu nanti mendapat mahkota. Imanmu hidup, engkau berguna bagi dirimu sendiri. Persembahan tubuhmu hidup di hadapan Tuhan
engkau berguna bagi orang lain, engkau berguna bagi Allah. Ini adalah hidup yang sangat indah. Banyak orang, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, yang memerlukan kita. Banyak orang yang memerlukan kita. Kita berdoa untuk orang itu. Banyak orang yang lebih miskin daripada kita. Sebungkus nasi itu masih banyak orang yang memerlukan. Sehingga saya kaget kalau melihat orang makan nasinya dibuang-buang, ikannya dibuang-buang. Kalau gak suka ya jangan ambil ikan lah. Kalau tahu ndak selera makan, ambillah nasi sedikit. Tapi orang masih membuang-buang sesuatu, padahal orang lain masih membutuhkannya. Jadi saudara-saudara, kalau imanmu ingin hidup, lakukan perbuatan-perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Seringkali kita katakan, jadilah orang baik. A good man. A good human being. Menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu orang yang selalu memberkati orang lain. Hidup kita adalah saluran berkat. Karena Allah telah memberkati saya. Karena Allah telah memampukan saya. Maka waktunya saya harus menjadi saluran berkat bagi orang yang memerlukannya. Baik kita doakan orang itu. Baik orang itu kita tuntun menuju satu yang tepat. Orang itu membutuhkan pekerjaan. Kita tahu di situ ada tempat kerja yang cocok. Kenapa enggak kita tuntun, tunjukkan ke tempat orang itu. Orang itu memerlukan sesuatu. Di rumah saya masih ada pakaian-pakaian tidak terpakai, tapi masih layak. Pak, boleh dipakai, boleh diambil. Kita kan juga tidak pakai. Saya punya seorang paman, saudara. Satu hari, waktu pertama kali komputer itu ada, warnanya kan biru, hijau. Warnanya hijau kan. Dia belikan anaknya yang harganya mahal pada waktu itu. Tahun demi tahun telah berlalu. Saya sudah bilang, paman itu jual itu komputer. Tidak ada harganya sudah. Jangan, saya belinya mahal. Sekarang sudah tidak dipakai oleh anak saya. Jual itu tidak kepake itu. Ini tapi masih bisa dipakai sebetulnya. Tapi sekarang kan seri yang terbaru sudah mulai datang. Jangan, nanti aja kalau saya perlu uang saya jual. Sekarang saya tidak perlu uang. Saya kasih tahu tidak mau. Sekian tahun kemudian telepon ke saya. Har, saya perlu uang mau jual komputer. Itu komputer cuma harganya 25.000. Kau perlu uang siapa? Oh, saya dulu beli uang sekian. Tidak bisa ngomong sudah. Coba kalau waktu itu dijual atau dikasihkan orang lain. Lebih berguna bagi orang lain. Sekarang harganya 25.000. Padahal dia belinya mahal. Saya diomelin. Masa kamu ini 25.000 itu sudah nggak kepake. Saya ajak, ayo kita pergi. Saya tunjukkan. Dia bengong. Dia mengalami penyesalan yang luar biasa. Saudara, marilah kita berpikir yang sehat. Jangan menyimpan sesuatu yang dilakukan paman saya. Dan akhirnya dia tidak bermanfaat. Padahal itu bagus komputer pada waktu itu. Mahal. Sehingga marilah kita melatih diri untuk berbuat baik. Perbuatan-perbuatan ini dinilai akan iman kita menjadi bertumbuh karena perbuatan-perbuatan ini. Mulai sekarang kita saling menolong orang. Saling mendoakan, saling menolong orang. Satu hari saya pergi ke Hawaii. Saya pergi dengan satu pimpinan pimpinan di pemerintah keagamaan. Kami berdua pergi. Saya sebulan di sana. Saudara, Hawaii itu Amerika, meskipun dia pinggir. Sama budayanya. Kalau barang-barang bekas yang sudah nggak dipakai, dia buang di depan rumah.
Barang-barang yang tidak dipakai, dia tuh rumahnya kecil-kecil. Ada yang besar sih, tapi rata-rata mereka tidak mau nyimpen barang. Dia keluarkan semua, dibuang semua, ditaruh di depan jalan. Saya jalan sama teman saya ini, karena di sana ada satu army shop yang jual-jual barang-barang bekas, murah-murah di sana. Balai keselamatan jual barang-barang gitu loh, bekas-bekas murah-murah. Jas ini tidak ada harganya, $1 itu saya bisa dapat 3, $1 itu ikan. Jas-jas gini. Orang tua saya pulang dari Amerika datang ke sini, kopernya 3 koper jas semua. Dari mana Pak? Sudah, tidak usah omong. Bagi-bagi. Akhirnya saya tahu dia beli jas bekas-bekas itu tuh, kita bagi-bagian ke hamba Tuhan. Bagus. Nah, saudara, ketika kami jalan, maka ada sepatu bagus, masih baru, ditaruh di depan rumah. Ada TV besar, ada semua. Kita tergoda. Orang Indonesia itu kan kepinginnya ngumpulkan barang. Mau dipakai, nggak dipakai, kita kumpulkan dulu barang itu. Maka kita ambil. Pak pulang. Wah, ini bagus ya. Untuk anak saya cocok. Saudara, sebetulnya barang-barang itu bermanfaat. Tapi ketika kita memerlukan, kita bisa pakai. Di Singapura ada suatu kebiasaan, ada satu tempat membuang pakaian-pakaian bekas dan laptop bekas. Jadi nanti kalau ada orang yang membutuhkan, datang ke sana tinggal ambil dan tinggal pakai. Jadi saling membagi, memberi. Dan kalau ini kita lakukan sebagai orang-orang Kristen, maka dikatakan iman ini bertumbuh. Sehingga iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi bukan perbuatan jahat, saudara, tapi perbuatan menjadi orang yang baik. Bagaimanakah engkau? Apakah engkau menjadi orang yang baik dalam hidup ini? Kalau engkau tidak menjadi orang baik, jadilah orang baik. Karena imanmu akan bertumbuh ketika engkau menjadi orang baik. Yang ketiga dikatakan, bagaimana persoalan iman? Ini menarik. Ayat yang ke-24. Jika kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan karena iman. Kalau orang itu sudah punya iman, Allah akan membenarkan saudara bukan karena iman itu, tapi dikatakan karena perbuatan-perbuatan kita. Sekali lagi saya baca ayat 24. Jika kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Pertama, karena iman. Kita terima Yesus sebagai Juru Selamat, kita beriman Yesus Kristus. Jangan sampai iman ini mati. Allah mengatakan, kau dibenarkan karena perbuatan-perbuatanmu, bukan karena iman. Karena kamu sudah beriman. Karena kita sudah beriman menerima Yesus sebagai Juru Selamat, apalagi yang dibenarkan? Tidak. Kita sudah masuk sebagai anggota anak Tuhan. Kita sudah masuk sebagai orang Kristen. Kita sudah masuk di rumah Tuhan. Kita sudah masuk bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi perbuatanmu dibenarkan karena perbuatanmu itu. Saudara, Yudas itu apa kurangnya? Yudas itu murid Tuhan Yesus, bukan? Bersama-sama dengan Yesus kemanapun Yesus pergi. Tapi pada akhirnya Yudas menjual Yesus. Perbuatan ini dikatakan imannya bertumbuh? Tidak. Meskipun engkau orang Kristen, tapi bisa imanmu menjadi nekros, mati. Petrus menyangkal Yesus, tapi akhirnya Yesus bertobat dan akhirnya dia menjadi orang yang luar biasa. Jadi saudara, dikatakan perbuatanmu ini dibenarkan oleh Allah. Apa itu maksudnya dibenarkan? Maka dibenarkan
Dibenarkan itu namanya diakonao. Dibenarkan itu dikatakan saudara menjadi tidak berdosa. Tidak berdosa, memang tidak berdosa. Perbuatan yang kau lakukan itu memang engkau tidak berdosa. Perbuatan yang kau lakukan itu engkau berjalan lurus bersama Kristus. Dan perbuatan-perbuatanmu yang kau lakukan itu dapat dipercaya oleh Allah. Kalau Allah mempercayai engkau, maka semua manusia otomatis akan mempercayai engkau. Manusia yang tidak punya iman akan memusuhi engkau. Tapi manusia yang mempunyai iman Kristus juga akan mempercayai engkau. Karena Allah mempercayai engkau. Maka dikatakan perbuatan-perbuatan ini dibenarkan. Dikatakan diakono. Dikatakan dimampukan. Kita tidak menjadi berdosa. Sehingga kalau dulu di perjanjian lama, orang saudara Taurat itu, hukum Taurat itu kan menentukan arah, aku berdosa enggak ya kalau aku melakukan ini. Sekarang di perjanjian baru, aku berdosa enggak melakukan ini. Ini dikatakan perbuatanmu dibenarkan oleh Allah. Jadi imanmu yang hidup itu, ketika engkau menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan dan engkau lurus dan dapat dipercaya dan engkau dibenarkan apa yang engkau lakukan, tidak berdosa. Ayo kita cerita. Saudara pergi ke gereja ini dibenarkan Allah atau disalahkan Allah? Dibilang berdosa atau tidak? Ini perbuatan saudara pergi ke gereja dan di gereja ini dibenarkan oleh Allah dan tidak berdosa. Ini maksudnya dibenarkan. Diakono. Apa yang kita lakukan, kita tidak berdosa, lurus dan dipercaya oleh Allah. Jadi saudara, pada pagi yang indah ini, marilah kita bertumbuh. Yuk kita bertumbuh bersama-sama. Semuanya harus bertumbuh. Jangan disimpan iman ini menjadi nekros, menjadi mati. Tapi iman ini hidupkan, bertumbuh, jadilah orang baik. Lakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita di dalam Kristus, yang bermanfaat bagi orang lain di dalam Kristus, yang bermanfaat bagi rencana Allah terhadap dunia ini. Dan tentu saja dalam hidup saudara. Bagaimana saudara? Mudah kedengarannya, sulit mempraktekkan. Tapi kita latihan. Yuk kita latihan. Kita latihan melakukan sesuatu. Nanti akan tabur tuai saudara. Kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Kalau kita menabur yang jahat, ya nekros itu nanti. Iman kita mati dan kita menuai yang jahat juga. Mari pada pagi hari ini kita memikirkan firman yang sederhana ini untuk kita hadapi untuk jawaban sebagai sebuah tantangan dalam hidup ini. Hidupkan imanmu. Kita sudah beriman. Buatlah iman ini hidup agar semua kehidupan kita bersama Kristus bisa berjalan dengan luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara, kali ini saya ajak saudara untuk berdoa. Untuk berdoa dalam hati masing-masing. Marilah berdoa dalam hati masing-masing. Lihatlah dirimu. Apakah selama ini engkau telah menjadi orang yang baik? Apakah selama ini engkau mempunyai iman yang betul-betul bertumbuh? Maka lihatlah dirimu sendiri. Berdoalah pada Tuhan. Janji buat komitmen pada Tuhan. Tuhan, mulai saat ini, aku ingin supaya imanku bertumbuh. Kalau saya selalu khawatir akan perbuatan-perbuatan yang ini. Tapi kali ini Tuhan, jadilah aku menjadi orang yang baik. Jadilah aku menjadi orang yang baik. Sehingga biarlah imanku bertumbuh. Dan perbuatanku menjadi dibenarkan oleh Allah. Mari saudara-saudara kita berdoa. Berdoalah dalam hatimu. Jangan tidak berdoa. Jangan biarkan imanmu menjadi mati nekros.
Kalau imanmu menjadi terus mati lama-kelamaan, engkau tidak berfungsi bagi banyak hal dalam hidup ini. Mari berdoalah waktu pagi yang indah ini, meminta pulihkan pada Tuhan, supaya imanmu bertumbuh, biar hidupmu diberkati oleh Tuhan. Mintalah kekuatan pada Tuhan, biarlah engkau bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan. Meskipun kami sudah punya iman Kristus, tapi kami rindu perbuatan-perbuatan kami Engkau benarkan. Sehingga tidak ada sedikit pun perbuatan yang mengalami salah atau berdosa atau mencong. Tidak seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan, bila Roh Kudus-Mu memampukan kita, Roh Kudus-Mu menuntun kita, Roh Kudus-Mu membimbing kita, sehingga biarlah kami menjadi kuat. Kami memang lemah, tapi kami ingin menjadi kuat. Kami memang tidak mampu, kami memang ingin menjadi mampu. Kami memang tidak berguna, kami ingin menjadi berguna Tuhan. Bukakan pintu, bimbinglah kami, tuntunlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Haryanto. Kiranya Tuhan memberkati. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman pada hari ini. Nanti sore pukul 16, saya ulangi, nanti sore pukul 16 ada perayaan Natal Sekolah Minggu. Kami mengajak Bapak Ibu yang memiliki anak cucu dapat membawa putra-putrinya atau cucunya untuk hadir di perayaan sekolah minggu tersebut. Ya. Jadi nanti jam 16 ya. Kemudian minggu depan yaitu 18 Desember 2022 ibadah Natal umum pada pukul 17. Dan akan dilayani oleh Ibu Arien Kristi. Ya. Ibadah pagi disatukan dengan ibadah sore, jadi pada pukul 17. Jadi kami ulangi, ibadah minggu depan adalah ibadah Natal pada pukul 17. Persembahan, hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, dan persembahan pekabaran Injil. Seperti telah kita ketahui bahwa Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari ini menaungi 5 pos PI yang ada di Jawa Timur ini, membutuhkan dukungan kita semuanya supaya banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Kemudian persembahan Natal dapat dimasukkan dalam amplop dan ditulisi kode Natal atau dicentang tanda Natal, tanda persembahan untuk Natal pada amplop tersebut, dan dapat dimasukkan di kantong persembahan. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Gaby dan Saudari Resa. Kepada yang bertugas kami persilahkan maju ke depan. Firman Tuhan yang melandasi kita dalam memberikan persembahan hari ini adalah dari Markus 14 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau hari ini Engkau masih memberi kami hidup. Hari ini Engkau masih berikan kesempatan kami untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami.
Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dengan kerelaan hati memberikan persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Di sini aku bawa. Persembahan hidupku semoga berkenan. Nilai yang Tuhan dibandingkan berkatmu yang tak kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Aku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berarti semua ya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilai ya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Aku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semua ya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali kepada Tuhan mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pada ibadah pagi ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, memberikan pesan-Mu kepada kami supaya kami hidup oleh iman dengan benar. Seperti Engkau mengatakan sendiri, orang benar akan hidup oleh iman. Kami tahu Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari, seringkali kami tidak hidup oleh iman, tapi oleh kekuatan kami sendiri, kesanggupan kami sendiri. Dan itu tidak akan dipandang Tuhan sebagai kebenaran. Untuk ini Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni kami semuanya, supaya kami mengerti akan kehendak Tuhan.
Pimpin setiap langkah kehidupan kami supaya kami dipimpin oleh Roh Allah, supaya kehidupan kami berdasarkan iman. Banyak hal yang harus kami kerjakan Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Namun seringkali kami lemah, kami sering tidak sanggup Tuhan. Untuk ini kami mohon kekuatan dari Engkau sendiri, supaya Engkau memimpin kami setiap hari, langkah-langkah kami kiranya Tuhan yang menentukan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan hikmat, supaya yang dikerjakannya diberkati oleh Tuhan. Kami percaya hamba-Mu ini sudah menyerahkan dirinya untuk diberikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah dipersembahkannya ini Tuhan. Juga kami menyerahkan pada kesempatan pagi ini seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Jemaat ini membutuhkan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan selama ini sudah memeliharanya dengan cara yang ajaib. Engkau mencukupi apa yang dibutuhkannya, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan perlindungan. Bahkan setiap hari Engkau memimpin anak-anak-Mu ini di dalam kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan menolong seluruh jemaat-Mu supaya tetap terpelihara dengan sempurna. Juga pada kesempatan hari ini kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah perayaan Natal pada anak-anak nanti sore ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Engkau menyiapkan segala sesuatu yang sudah disiapkan oleh anak-anak-Mu ini Tuhan, seluruh guru-guru sekolah minggu, seluruh orang-orang yang Tuhan percaya. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan supaya ibadah perayaan Natal nanti sore benar-benar memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, bahkan pengenalan yang baru akan Tuhan bagi anak-anak ini Tuhan. Kami percaya jiwa anak-anak ini adalah milik Tuhan. Kalau mereka mendengarkan firman Tuhan, anak-anak ini akan dikuatkan sehingga terarah kepada Tuhan. Juga kami mohon cuaca tidak hujan Tuhan, beri cuaca yang baik supaya anak-anak dan orang tua yang mengantarnya boleh datang ke tempat ini dengan penuh sukacita. Juga kami menyerahkan untuk ibadah Natal tanggal 18 nanti yang akan diadakan sore hari. Kami mohon kekuatan dari Tuhan. Engkau menyiapkan segala sesuatunya Tuhan, supaya ibadah Natal ini benar-benar jemaat-Mu boleh mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Kami tahu yang diulang tahun ini adalah Engkau Tuhan, biar jemaat-Mu juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau mempersiapkan hamba Tuhan, dan segala sesuatu yang dipersiapkannya kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Beri cuaca yang terbaik untuk ibadah yang diadakan pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan hari ini juga kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia tetap di dalam tangan Tuhan. Kami tahu musim-musim ini adalah musim-musim hujan, di mana dampaknya ada banyak genangan air, bahkan menimbulkan banjir dan banjir bandang, tanah longsor di mana-mana. Kiranya Tuhan tetap menolong bangsa dan negara kami di dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau mengasihi bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menolong para pemimpin kami supaya menangani itu semuanya dengan kebijakan yang datang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kekuasaan, yang mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk dan doa teduh. Selamat siang, Tuhan memberkati.